Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwintan Zafirwati, NIM 2110074 dari Prodi S1 Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo yang berarti otot dan juga skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh yang dipelajari dalam ilmu miologi. Sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh yang dipelajari dalam ilmu osteologi. Muskuloskeletal juga disebut dengan lokomotor. Sistem muskuloskeletal adalah penunjang bentuk tubuh dan juga mengurus pergerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang dan juga jaringan ikat, kurang lebih 25% dari berat badan, dan juga otot yang menyusun kurang lebih 50%. Jaringan ini terdiri dari otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, dan juga jaringan-jaringan penyokong lainnya. Komponen sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri hampir 50% air dan juga bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium, kurang lebih 67%, dan juga bahan seluler 33%. Fungsi dari tulang sendiri adalah yang pertama, mendukung jaringan tubuh serta memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Yang ketiga adalah memberikan pergerakan otot. Yang keempat, membentuk sel-sel merah di dalam sumsum tulang, yang biasa disebut hematopoiesis. Yang kelima adalah menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan juga fluor. Struktur tulang pada bagian luar diselimuti oleh membran fibrus yang disebut dengan periosteum. Periosteum berfungsi untuk menutrisi tulang, tempat perlekatan tendon dan juga ligamen. Pada bagian dalam periosteum terdapat endosteum, yaitu membran vaskular tipis yang menutupi rongga sumsum tulang dan juga rongga dalam tulang kalseus. Osteoklas terletak dekat endosteum dan dalam lacuna Houssip atau biasa disebut dengan cekung. Tulang tersusun dari 3 jenis sel. Yang pertama adalah osteoblas. Osteoblas berfungsi dalam pembentukan tulang dan juga mensekresi matriks tulang. Matriks tulang sendiri tersusun dari 98% kolagen dan juga 2 substansi dasar, yaitu asam polisakarida dan juga proteoglikan. Yang kedua adalah osteosit yang berfungsi untuk menjaga fungsi tulang dan terletak pada osteon. Osteon sendiri yaitu tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekelilingi kapiler matriks yang disebut dengan lamela. Di dalam lamela sendiri terdapat osteosit yang memperoleh nutrisi lewat proseus yang berlanjut ke dalam kanalikuli yang halus. Yang ketiga adalah osteoklas. Osteoklas adalah sel-sel berinti banyak. Hal ini memungkinkan mineral dan juga matriks tulang dapat diabsorpsi, penghancuran, dan juga remodeling tulang. Kalium dalam tulang orang dewasa diganti 18% per tahun. Faktor pembentukan dan juga reabsorpsi tulang. Di dalam tulang juga diperlukan reabsorpsi tulang. Yang pertama dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin D sendiri berfungsi untuk meningkatkan jumlah kalsium dan meningkatkan penyerapan kalsium dari saluran pencernaan. Jika manusia kekurangan vitamin D, maka akan terjadi defisit mineralisasi, deformitas, dan juga fraktur. Faktor yang kedua adalah hormon paratiroid dan juga kalsitonin. Hormon paratiroid bertugas mengatur konsentrasi kalsium dalam darah. Cara kerjanya, yang pertama, sebagian merangsang perpindahan kalsium dari tulang dan sisanya merespon kadar kalsium dalam darah. Peningkatan hormon tiroid sendiri akan mempercepat mobilisasi kalsium, demineralisasi tulang, dan pembentukan kista tulang. Sedangkan kalsitonin berguna untuk penimbunan kalsium dalam tulang. Faktor yang ketiga adalah peredaran darah. Jika pasokan darah kurang di dalam tubuh, maka akan terjadi osteoporosis atau pengeroposan pada tulang. Klasifikasi bentuk tulang. Yang pertama, tulang panjang atau tulang pipa. Tulang panjang terdapat dalam anggota gerak, berfungsi sebagai alat ungkit tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Batang atau diafisisnya tersusun atas tulang kortikal dan ujung tulang panjang yang dinamakan epifis. Epifis sendiri tersusun dari tulang kalseus.
Plat epifisis memisahkan epifisis dan diafisis dan merupakan pusat pertumbuhan longitudinal pada anak-anak, dan pada orang dewasa akan mengalami klasifikasi. Misalnya pada tulang humerus dan femur. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang ini terdapat di tulang-tulang carpilla tangan dan tarsalia di kaki. Ciri-ciri dari tulang ini adalah bentuk yang tidak teratur dan juga inti dari cancellus yang berbentuk spongy dengan suatu lapisan luar dari tulang yang padat. Yang ketiga adalah tulang pipi. Tulang pipi terdapat di tengkorak, panggul, sternum, iga-iga dan juga skapula atau biasa disebut dengan tulang belikat. Fungsi dari tulang pipi sendiri adalah sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot serta tempat hematopoiesis. Tulang ini tersusun dari 2 tulang cancellus, di antaranya 2 tulang kortikal. Yang keempat adalah tulang tak beraturan. Ciri-ciri dari tulang ini adalah bentuk tulang yang tidak teratur, terdiri dari tulang cancellus di antara tulang kortikal. Contoh dari tulang ini adalah tulang vertebrata dan juga tulang wajah. Yang kelima adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan juga jaringan fasial. Contoh dari tulang sesamoid adalah tulang patella atau kap lutut. Bentuk-bentuk dan juga konstruksi tulang ditentukan oleh fungsi yang bekerja pada setiap tulang. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri dari tulang parietal yang terletak di dahi, membentuk sisi dan juga langit-langit kranium. Yang pertama adalah satura sangital yang berfungsi untuk menyatukan tulang tengkorak kiri dan juga kanan. Yang kedua adalah satural koronal yang menyambungkan tulang parietal dan juga tulang frontal. Yang ketiga, tulang lamboidial yang menyambungkan tulang parietal dan juga tulang oksipital. Bagian temporal terletak di tulang samping kanan kepala dekat dengan telinga. Yang pertama adalah squamosa, yaitu lempeng pipi dan tipis yang membentuk pelipis. Yang kedua adalah petrous. Pada bagian tersebut, struktur telinga tengah dan juga telinga dalam. Yang ketiga adalah mastoid yang terletak di belakang dan di bawah liang telinga. Yang keempat adalah timpani, yaitu struktur rongga penting dari rongga nasal dan berperan dalam pembentukan orbital mata. Bagian occipital terletak pada daerah belakang dari tengkorak. Yang pertama adalah foramen magnum, yaitu pintu oval besar yang dikelilingi tulang oksipital. Yang kedua adalah protuberan oksipital eksternal, yaitu suatu proyeksi yang mencuat di atas foramen magnum. Yang ketiga adalah condylus occipital, yaitu 2 proses oval pada tulang oksipital yang berartikulasi vertebrata cervix pertama atlas. Bagian sphenoid yang letaknya berdekatan dengan tulang rongga mata seperti tulang baji. Bagian etimoid yaitu tulang yang menyusun rongga hidung. Tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Tulang tengkorak tersusun atas 8 buah tulang yang menyusun kepala dan 14 tulang yang menyusun bagian wajah. Tulang tengkorak bagian kepala melindungi bingkai pelindung dari otak. Sendi yang terdapat di dalam tulang-tulang tengkorak merupakan sendi mati yang disebut satura. Tulang tengkorak bagian wajah terdiri dari 1. Rahang bawah atau mandibularis. Mandibularis letaknya menempel pada tulang tengkorak bagian temporal. Kemudian rahang atas atau maxillaris, yaitu tulang yang menyusun sebagian dari hidung dan langit-langit. Yang ketiga adalah palatinum atau tulang langit-langit. Tulang ini menyusun sebagian dari rongga hidung dan bagian atas dari atap rongga mulut. Selanjutnya adalah sigmoticum, yaitu tulang yang ada pada daerah pipi. Nasalis atau tulang hidung. Tulang lacrimal atau sekat tulang hidung. Kemudian foramen magnum, yaitu penyambung antara tulang kepala dan juga leher. Sinus paranasal, dari frontal, ethmoidal, sphenoidal, dan juga maxillaris. Sinus sendiri memiliki fungsi yaitu untuk meringankan tulang-tulang kepala, untuk memberikan resonansi, dan juga untuk memproduksi mukus yang mengalir ke rongga nasal. Tulang dada sendiri termasuk ke dalam kategori tulang pipi. Terletak di bagian tengah dada. Pada sisi kanan dan kiri terdapat tempat lekat dari rusuk. Salah satu fungsi dari tulang dada yaitu untuk melindungi jantung, paru-paru, dan juga pembuluh darah besar. Tulang dada tersusun dari 3 tulang, yaitu tulang hulu atau manubrium, yaitu tulang yang terletak di bagian atas dari tulang dada. Kemudian terdapat tulang badan atau corpus terni.
terletak di bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ke-3-7. Selanjutnya adalah tulang 7 pedang. Tulang 7 pedang terletak di bagian bawah tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan. Tulang rusuk, ciri-ciri dari tulang rusuk adalah bentuknya yang tipis, pipih, dan juga melengkung. Tulang rusuk juga berfungsi untuk melindungi jantung dan juga paru-paru. Tulang rusuk dibedakan atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, dan juga tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang. Ruas-ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri dari 33 bagian tulang dengan bentuk yang tidak beraturan. Ruas-ruas tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 7 ruas pertama disebut tulang leher, 12 tulang berikutnya membentuk tulang punggung, 5 ruas berikutnya membentuk tulang pinggang, 5 ruas tulang selangka atau sakrum. Bagian bawah dari ruas tulang belakang disebut dengan tulang ekor atau biasa disebut dengan korsik. Korsik sendiri tersusun dari 3-5 ruas tulang belakang yang menyatu. Ruas-ruas tulang belakang memiliki fungsi yaitu untuk menegakkan badan, menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan juga tangan, serta tempat melekatnya otot, rusuk, dan beberapa organ. Tulang anggota gerak atas atau ekstremitas eksterior. Tulang penyusunnya yaitu humerus atau tulang lengan atas, radius dan ulna, karpal atau pergelangan tangan, metakarpal atau telapak tangan, phalanges atau tulang jari-jari. Tulang anggota gerak bawah atau eksternatas inferior. Tulang anggota gerak bawah disusun oleh femur atau tulang paha, tibia dan fibula, patella tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, phalanges atau tulang jari kaki. Tulang gelang bahu atau klavikula dan skapula atau belikat dan selangka. Ciri-ciri tulang selangka adalah bentuknya yang seperti huruf S yang berhubungan dengan tulang lengan atas, sedangkan tulang belikat atau skapula berbentuk segitiga dan pipih. Letaknya pada bagian belakang dari tulang rusuk. Fungsi utama dari gelang bahu adalah tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadi gerakan pada sendi. Tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 tulang pinggul. Pada bagian belakang terdapat tulang sakrum, sedangkan pada bagian depan terdapat symphysis pubis, merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang pubis. Fungsi utama tulang panggung adalah mendukung berat badan bersama dengan ruas tulang belakang, serta untuk melindungi organ bagian bawah seperti kandung kemih, organ reproduksi, dan juga tempat tumbuh kembangnya janin. Klasifikasi tulang berdasarkan strukturnya. Yang pertama terdapat tulang kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan dibentuk oleh kondrosit atau sel tulang rawan. Tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan juga tulang rawan elastik. Kemudian terdapat tulang sejati atau pars ossea. Tulang ini berasal dari tulang rawan yang mengalami asifikasi atau pengerasan. Komponen sistem muskuloskeletal yang kedua adalah muskulo atau otot. Otot merupakan organ yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Terdapat lebih dari 600 otot pada tubuh manusia. Fungsi dari otot yaitu sebagai pergerakan, yaitu untuk menghasilkan gerak pada tulang, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Gas sebagai produksi panas, menyimpan cadangan makanan, sebagai pemberi bentuk luar tubuh. Ciri-ciri otot sendiri yaitu kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Fleksibilitas, yaitu serabut otot merespon jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas, yaitu otot mampu menegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi. Jenis-jenis otot yang pertama terdapat otot rangka atau otot lurik. Panjang otot rangka bisa mencapai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar 10 mikron sampai 100 mikron. Memiliki banyak inti yang tersusun dari bagian perifer. Cara kerja otot rangka ini yaitu berkontraksi dengan cepat, kuat, mudah lelah, dan juga sebentar. Otot polos yaitu otot yang tidak berlurik dan involuntar. Otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan juga uterus, serta dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius,
dan juga sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk silinder dengan nukleus sentral berukuran kecil kurang lebih 20 mikron hingga 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Cara kerja otot ini adalah berkontraksi dengan kuat dan juga lambat. Otot polos dibagi menjadi dua, yaitu otot polos ganda dan juga otot polos tunggal atau visceral. Otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung, bekerja tanpa henti, namun juga memiliki fase istirahat. Fase istirahat yaitu tiap kali berdenyut. Otot ini berada di tengah, serabut otot bercabang dan bersatu kembali dengan serabut di sebelahnya. Kontraksi otot otomatis dan juga ritmis. Karakteristik kontraksi otot dibagi menjadi dua, yaitu kontraksi isometrik, yaitu panjang otot dan tonus meningkat. Kontraksi isotonik adalah otot memendek dan tonus otot meningkat. Keadaan tonus otot menurun disebut dengan hipotoni, sedangkan keadaan otot tonus meningkat disebut hipertoni. Kelelahan otot. Penyebab kelelahan otot yaitu habisnya cadangan glikogen, transmisi sinyal melalui neuromuskular berkurang, gangguan suplai nutrien selama karbon dioksida, gangguan aliran darah. Sifat kerja otot terdapat fleksor dengan ekstensor, supinasi dengan pronasi, depressor dengan levator, sinergis dengan antagonis, dilatator dengan konstriktor, adduktor dengan abduktor. Otot di kepala. Otot di bagian ini dibagi menjadi 5, yaitu otot puncak kepala. Fungsinya sebagian kecil membentuk musculus occipiti frontalis, otot wajah, otot mulut, bibir dan pipi, otot pengunyah, dan juga otot lidah. Bagian leher terdapat plastina yang berfungsi untuk menekan mandibula, sternocleidomastoid berfungsi sebagai menarik kepala ke samping, longissimus capitis berfungsi untuk menarik kepala ke belakang dan menggelengkan kepala. Otot bagian bahu. Pada bagian bahu, otot hanya meliputi sendi dan membungkus tulang pangkal lengan dan tulang belik acromion yang teraba dari luar. Otot bagian dada yaitu otot dada besar, otot dada kecil, otot bawah selangka, otot gergaji depan, dan juga otot dada sejati. Otot bagian perut. Terdapat abdominis internal atau dinding perut, abdominis eksternal atau otot sebelah luar, obliquus internus abdominis, transversus abdominis, aponeurosis. Otot yang masuk ke dalam formasi bagian bawah dinding perut, yaitu psoas. Otot bagian punggung. Otot yang ikut menggerakkan lengan, trapezius atau otot kerudung, latissimus dorsi atau otot punggung lebar, rhomboid atau otot belah ketupat, otot antara ruas belakang dan juga iga, serratus posterior inferior, serratus posterior superior, otot punggung sejati, interspinalis transversi, dan musculus semispinalis, sacrospinalis atau musculus erector spina, quadratus lumborum. Otot pada bagian lengan, pangkal lengan atas, musculus bicep atau flektor, musculus branchialis atau otot lengan dalam, musculus coracobrachialis, musculus triceps atau extensor, musculus tricep atau extensor. Pangkal lengan bawah, otot yang bekerja memutar radialis atau pronator dan supinator, terdiri dari pronator teres equadratus, spinator brevis, palmaris longus, flexor carpi radialis, flexor digitor sublimis, flexor digitorum profundus, carpi radialis longus, ex carpi radialis brevis. Otot-otot sekitar panggul. Otot-otot sekitar panggul atau kolumna vertebralis menuju ke pangkal paha. Belah depan bagian dalam panggul terdapat psoas mayor, iliacus, musculus psoas minor. Ketiga otot tersebut disebut juga otot iliopsoas yang berfungsi untuk mengangkat dan memutar tungkai ke bagian luar. Sebelah belakang bagian luar terdapat gluteus maximus, gluteus medius minimus, otot bagian paha atau otot tungkai atas. Mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan disebut dengan fascia lata yang terdiri dari 3 golongan, yaitu otot abduktor, ekstensor, otot berkepala 4.
otot flexor femoris. Komponen muskuloskeletal selanjutnya adalah ligamen atau simplai. Ligamen merupakan susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Bentuknya kenyal dan juga fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Komponen selanjutnya terdapat tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous pada sebagian ujung otot yang menempel pada tulang. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tersebut, terutama pada pergelangan tangan dan juga tumit. Kemudian juga terdapat fascia. Fascia merupakan suatu permukaan jaringan yang menyambung longgar yang didapat langsung dari bawah kulit. Komponen selanjutnya yaitu bursae. Bursae yaitu kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Contohnya antara tulang dan juga kulit, tulang dan tendon, serta otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Selanjutnya yaitu persendian. Sendi merupakan tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Di tulang-tulang tersebut dipadukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligamen, tendon, fascia, atau otot. Dalam bentuk rangka tubuh, tulang yang satu berhubungan dengan tulang lainnya melalui jaringan penyambung yang disebut dengan persendian. Secara struktural dan juga fungsional, sendi dibedakan menjadi 1. Sendi fibrosa atau sinatrosis. Sendi ini tidak dapat bergerak atau merekat ikat, tidak memiliki lapisan tulang rawan, dan tulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan penyambung fibrosa. Contoh satura pada tengkorak. Yang kedua, sendi kartilago atau amfiartrosis. Sendi ini bergerak sangat sedikit dan permukaan persendian-persendian dipisahkan sendi kartilaginosa atau amfiartrosis, yaitu sendi dengan gerakan yang sedikit. Sendi tersebut ujung-ujungnya dibungkus oleh tulang rawan hialin, dikosongkan oleh ligamen dan hanya sedikit bergerak. Terdapat dua tipe kartilago, yaitu sinkondrosis dan juga sinfisis. Sendi sinovial atau diartroses. Sendi ini dapat digerakkan, berongga, dan dilapisi oleh tulang rawan hialin. Selaput sendi terdiri dari kapsul penutup fibrosa padat. Sinovium menghasilkan cairan yang sangat kental yang membasahi permukaan sendi. Sendi diartrosis terdiri dari 1. Sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan bergerak dengan bebas. Contohnya hubungan tulang panggul dengan tulang paha, tulang belikat dengan tulang atas. Sendi engsel, yaitu sendi yang hanya satu arah. Contohnya tulang siku, lutut, dan juga jari-jari. Sendi pelana, yaitu sendi yang berporos dua arah. Contohnya ibu jari dan pergelangan tangan. Sendi pivot, yaitu memungkinkan rotasi untuk melakukan aktivitas memutar pegangan pintu. Misal persendian antara radius dan ulna. Komponen sistem muskuloskeletal selanjutnya yaitu jaringan penyambung. Jaringan ini terdapat pada daerah-daerah yang berdekatan, seperti sel mas, sel plasma, limfosit, monosit, leukosit polimor nuklir. Jenis sel yang kedua dalam sel penyambung adalah sel yang tetap berada dalam jaringan seperti fibrolas, kondrosit, dan juga osteoblas. Sel ini mensintesis berbagai macam serat dan proteoklikan dari substansi dasar, serta membuat tiap sel jaringan menyambung memiliki susunan sel tersendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.